وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Wanifidin azanillah wa iyyakum. Kita masuk di bab selanjutnya, yaitu hikmah dan bahaya riba. Tidaklah Allah mengharamkan sesuatu kecuali dalamnya terkandung kerusakan dan bahaya. Lantas apa hikmahnya? Artinya kalau kemudian Allah melarang kita nggak melakukan, atau kalau kita melakukan maka kita akan dapat bahaya gitu kan. Maka kalau kita nggak melakukan kita dapat apa? Kebaikan. Nah, kebaikan itu apa? Hikmah. Jawabannya adalah apa? Satu, Allah dan Rasulnya menyatakan perang terhadap pelaku riba. Berarti ini bahayanya dulu ya. Berarti ini bahayanya dulu. Yang pertama, Allah menyatakan perang. Bahaya tuh kalau kita melakukan riba, Allah menyatakan perang. Ayatnya sudah kita bahas di depan tadi. Yaitu apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan apa yang tersisa dari riba kalau kamu beriman. Wa illam taf'alu, kalau enggak kamu kerjakan, fa'danu biharbin minallah wa rasuli, maka izinkan ya. Maka dikumandangkan perang gitu, pada kalian dari Allah dan Rasulnya. Wa intu betum, kalau kamu taubat, falakum ru'usu amwalikum, maka pokok hartanya punya kamu, la tadlimuna wa la tudlamu. Kamu nggak berlaku dolim dan kamu juga nggak ditolim. Ibnu Abbas menyatakan, yaitu yakinlah dengan peperangan Allah dan Rasulnya. At-Tabari rahimahullah berkata, barang siapa yang tetap mengambil riba dan tidak mau berlepas diri, maka wajib bagi pemimpin kaum muslimin untuk mintanya tobat. Jika nggak mau tobat dan berlepas diri dari riba, maka itu yang diharapkan. Jika tidak, maka boleh dipenggal kepalanya. Tuh. Jadi hukumannya kuat mati buat mereka yang kemudian nggak mau tobat dari riba. Itu kalau negaranya negara yang paham gitu. Yang kedua, riba menyebabkan terhapusnya keberkahan dalam harta dan rezeki ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Harta riba akan kami musnahkan, kemudian sedekah akan kami suburkan gitu. Kemudian dikatakan wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Dan Allah nggak suka pada orang-orang yang kafar, mengingkari, dan asim, dan senang banget berbuat dosa. Maka tatkala yang tergambar dari riba adalah bertambahnya harta dan sedikitnya sekah kelihatannya mengurangi harta, maka Allah punya sudut pandang yang lain, yaitu apa? Riba justru marahi hartanya berkurang, sedekah marahi hartanya bertambah. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan segala sesuatu yang tidak untuk Allah maka keberkahannya terhapus. Yang tidak nurut sama Allah maka keberkahannya terhapus. Kamu kaya tapi dari jualan miras, insya Allah itu bikin masalah. Kamu kaya tapi dengan cara ngambil warisan saudaramu, maka insya Allah itu problem lagi. Karena dialah Allah yang memberikan keberkahan dan hanya dari Allah keberkahan itu datang. Kemudian sebab mendapatkan laknat. Jadi 1, 2 gitu. Yang pertama tadi perang, diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua yang kedua terhapusnya keberkahan. Kemudian yang ketiga mendapatkan laknat. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berkata, la'ana Rasulullah SAW akila riba wa mukilah wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Nabi SAW melaknat orang yang makan riba, yang mewakilkan untuk bertransaksi riba, penulisnya, saksinya, semua sama. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, lawan dari keberkahan adalah laknat. Berarti kalau yang kedua tadi tidak mendapatkan keberkahan, yang kedua mendapat laknat. Orang yang Allah laknat atau perbuatan yang Allah laknat merupakan sesuatu yang paling jauh dari keberkahan dan kebaikan. Yang keempat, sebab kehinaan dan kehancuran umat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, idza tabayya'tum bil inah, kalau kamu sudah mulai jual beli dengan sistem riba, salah satunya dengan transaksi inah, wa akhadtumul adna bal baqar, dan kamu ikuti ekor-ekor sapi, wa raditum bil zar', dan kamu sibuk dengan pertanian. Maka apa? Wa taraktumul jihad, terakhirnya kamu menyebabkan kamu malas berjihad. Sallallahu alaikum dzulal, maka Allah akan lingkupkan kehinaan buat kalian. Layan ziuhu hatta tarji'u ila dinikum, enggak akan dicabut sampai kalian kembali kepada agama. Majelis ilmu. Jadi kalau suatu negeri itu
melakukan pelanggaran-pelanggaran termasuk riba, maka Allah akan timpakan kehinaan. Yang kelima, sebab datangnya adab. Nabi SAW bersabda dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Ma dhahara fi qaumir ar-riba wa zina," tidaklah sudah nampak nyata dari suatu kaum riba dan zina, illa ahallu bi anfusihim iqaballahi azza wa jalla. Melainkan mereka sendiri sudah menghalalkan buat dirinya adab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada adab ke kita tuh introspeksi. Oh, ternyata banyak riba ya. Berarti adab itu sebenarnya manggil kita sendiri gitu. Kita ini berarti bukan berarti kita loh. Tapi mungkin orang lain, tetangga kita. Sadarilah kaum muslimin kebanyakan musibah umat ini, ya, hingga mereka ditimpa dari apa yang telah ditimpakan kepada Bani Israel berupa azab yang pedih tahun-tahun paceklik. Hal itu tiada lain karena amalan riba. Kemudian yang keenam, riba juga menyebabkan naiknya harga-harga. Syekh Fadl Ilahi berkata, ya, dunia dewasa ini mengeluh dengan mahalnya harga-harga barang. Sebabnya tiada lain karena pada undang-undang ribawi dewasa ini. Artinya di negara-negara yang menggunakan transaksi-transaksi riba menyebabkan harganya itu mengalami kenaikan, inflasi namanya. Orang yang punya harta tidak rela jika keuntungan usahanya di sektor industri, pertanian, dan perdagangan, kecuali bila untungnya bisa melebihi persentase bunga bank. Karena orang semacam ini, jika hartanya dikembangkan untuk usaha dan lainnya, maka dia juga harus siap rugi. Tidak ada jalan lain kecuali harus meraup keuntungan lebih persentase bunga. Ini bagi yang punya harta. Adapun bagi pengusaha atau pedagang yang modalnya utang dengan cara riba, maka kenaikan harga barang sudah otomatis tinggi. Karena dia punya beban untuk melunasi ribanya. Jadi begitu dia ngambil utangan riba, dia harus memasukkan bunga riba ini dalam parameter harga barangnya, sehingga harga barangnya itu jadi mahal banget gitu. Nah, dan ini ya bisa difahami dalam teori ekonomi, dalam ilmu ekonomi itu kayak gitu udah difahami, orang-orang ekonomi tahu. Cuman ya itu tadi nutup mata. Karena orang-orang didit gue modal terus dan seterusnya. Yang ketujuh, sebab bertambahnya pengangguran karena harga melambung tinggi terus, ya kan? Ketika ada pabrik nggak bisa menjual barangnya, akhirnya ada PHK, gitu loh. Atau sebaliknya, ya harganya melambung tinggi terus, gaji buruh-buruh itu nggak nyampe buat mencukupi kebutuhan hidup, akhirnya mereka demo minta gaji yang banyak. Perusahaan untuk gaji yang banyak dia harus jualan yang banyak. Ketika yang dijual nggak banyak, akhirnya apa perusahaan? Daripada kokean ngomong atau kokean demo, mendingan kamu tak PHK. Artinya apa yang terjadi hari ini kita lihat dengan mata kepala kita sendiri itu sebenarnya akibat dari melanggar ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah dan Rasulnya ketika sudah membungkus dalam bentuk syariat yang jelas ada dalilnya, itu pasti demi kebaikan kita semua. Nggak mungkin nggak. Maka riba menyebabkan tersebarnya pengangguran. Yang demikian itu karena orang yang punya harta akan lebih senang meminjamkan hartanya dengan riba untuk mengembangkan usaha. Jadi orang-orang yang punya duit itu daripada ini mbok modal yang kemungkinan rugi, mendingan utangan yang jelas nanti pokoknya balik tambahannya ada. Otomatis ya ketika bentuk-bentuk usaha ini tidak muncul, ya maka otomatis yang terjadi adalah banyak pengangguran. Maka dengan demikian akan semakin sempit peluang pekerjaan, pengangguran akan semakin banyak yang sebabnya adalah praktek riba. Maka kami sudah menyaksikan sendiri keluhan semacam itu, yaitu banyaknya pengangguran bahkan juga sampai pada negara barat, padahal mereka katanya sangat maju dalam teknologi dan industri. Yang kesembilan, menyebabkan permusuhan dan lepasnya ikatan persaudaraan. Sesungguhnya riba akan memunculkan permusuhan dan kebencian antar individu masyarakat. Cukuplah orang yang berbuat riba akan menanamkan rasa dengki dan kebencian yang menafikan rasa cinta dan persaudaraan sebagai penguat larangan riba. Jadi kalau udah ada yang anak menganai, itu mesti nanti akan ada permusuhan. Ya gampangannya debt collector itu. Ketika kamu telat bayar, atau diucit-ucit, kejar-kejar, bahkan dalam beberapa kasus sampai berantem, bahkan ada yang dibunuh dan seterusnya. Itu setan tuh pinternya masuk tuh dari segala macam pintu. Ketika masuk dari pintu tauhid gagal, dia masuk ke pintu-pintu dosa besar yang umum, mabuk gagal gitu kan, nyuri enggak gitu. Masuknya lewat riba. Dan riba sekarang gampang banget tinggal download.
dengan download atau aplikasi pinjaman online. Saya nggak ngajari atau nggak nyuruh gitu, tapi lebih pada nyontoin, hati-hati gitu. Jadi kalau ada iklan-iklan kayak itu jangan sampai diklik. Begitu mbok klik mau masukkan nomor KTP, udah lanjut terus itu nanti, nggak berhenti-berhenti. Yang kesembilan, merampas harta seorang muslim, yaitu dengan mengambil tambahan hartanya tanpa ada imbalan apapun. Padahal Nabi SAW bersabda, la yahillu malum mri'in muslimin illa bi anfusin. Tidak halal seorang muslim ya mengambil harta orang lain illa bi nafsi, kecuali dengan sesuatu yang baik untuk dirinya atau dengan kerelaan. Terakhir yang ke-10, yaitu membuat sengsara orang-orang miskin. Karena pada umumnya yang memberi pinjaman adalah orang kaya, yang ngutang pakai riba umumnya orang nggak punya atau orang miskin, maka ketika orang kaya mengambil riba tentu akan membuat orang miskin tambah menderita. Wong randu itu biasanya kalau nyari utangan riba itu kan karena emang kepepet gitu loh. Nah, karena emang kepepet kok kemudian gitu, malah ditambahi lagi dengan beban, ya maka yang terjadi ya tambah sengsara. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya cukupkan, saya rasa sampai di sini. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.